Kalau kita pengen bersaudara sama orang, kita harus tahu orang itu namanya siapa, asalnya dari mana, latar belakangnya bagaimana, gitu kan? Dia dari keluarganya siapa, bahkan mungkin lulusan mana, kemudian hobinya apa, sampai kepada mungkin dia suka apa atau tidak suka apa. Nah, kita akan sampaikan tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini sampaikan di dalam Al-Hujurat ayat yang ke-10. Lanjut ya 11, 12, 13, 14 sebenarnya. Dan ini merupakan karunia ya kalau kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita jaga, kita rawat, kita kuatkan, harapannya ya apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah kita dipersaudarakan ini nanti bisa berlanjut sampai dengan di akhirat ya. Ada satu doa yang sering kali disampaikan oleh guru kami, beliau Ustaz Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh Pusat, itu sering membaca apa ya, semacam pengharapan atau doa gitu di akhir pertemuan, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya kelak ya. Itu sering beliau ajarkan kepada kami. Nah, bagaimana kita merawat ukhuwah Islamiyah itu? Saya sampaikan apa yang ditulis oleh guru kita Ustadz Yunahar Ilyas. Jadi kalau nanti pengen membaca lebih lanjut, ini beli saja bukunya nih. Tidak rahasia ya. Saya tidak merahasiakan ilmunya. Ini kan bukunya ada ya, Kuliah Akhlak. Ini tulisannya Ustadz Yunahar Ilyas. Ini cetakan sudah sejak tahun 90-an ya, menjadi modul kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, dan juga di kampus-kampus Muhammadiyah yang lainnya. Dan ini sudah saya baca di berbagai majelis ya, di Magelang, di Kalimantan, di Jogja, sampai di Banjarnegara ini ya, sering saya ulang-ulang. Untuk membina, menegakkan, dan menguatkan ukhuwah Islamiyah itu, menurut Ustadz Yunahar Ilyas itu ada 4 hal yang kita perlu kita jajaki, ya kita tempuh. 4 tahapan atau 4 hal. Yang pertama adalah yang beliau sebutkan yaitu ta'aruf. Ya. Untuk membina ukhuwah Islamiyah itu harus ada yang namanya ta'aruf. Ya. Ta'aruf itu apa? Saling mengenal. Kalau arafa ya'rifu itu tahu atau kenal. Ana a'rifu Kurnia Darmawan yang jenengan asmane. Kurniawan apa Kurnia? Kurnia Darmawan. Nah, ana a'rifu Kurnia Darmawan mudarrisan fi madrasah mutawassithah Petambakan. Bukan Madukara ya, Petambakan. Saya kenal, saya tahu, itu arafa ya'rifu. Tapi kalau ta'arofa ya ta'arofu itu saling, bukan hanya saya kenal, tapi saya kenal dia juga kenal, maka itu namanya ta'arofa ya ta'arofu. Nah, ta'aruf itu adalah satu upaya untuk saling mengenal. Maka dua pihak itu sama-sama ingin kenal, bukan hanya sepihak. Sehingga teman-teman pemuda ataupun Muhammadiyah, Aisyah, NA dan apapun ortum yang ada di persyarikatan kita, bahkan sesama umat Islam semuanya, kalau pengen terjalin yang namanya ukhuwah ini, mungkin kalau kita pengen ukhuwah Islamiyah cukup luas agak sulit, ya sudah kita jaga dulu ukhuwah Islamiyah di sekup persyarikatan. Nah, kalau pengen terbentuk ukhuwah ini, maka harus ada yang namanya ta'aruf, saling mengenal, maka ya kenalan gitu loh. Kenalan sesama orang Muhammadiyah ya saling kenalan. Sering kumpul bareng masa nggak kenal? Kalau nggak kenal gimana mau bersaudara? Masa iso ngaku sedulur ngerti jenenge wae ora? Gitu kan? Kayak sedulurku, siapa jenenge? Mbuh. Gimana itu? Maka ta'aruf, kenalan. Yang semasjid, yang sering jamaah bareng kenalan. Yang sering semajelis pengajian, yang sering ngaji bareng kenalan, saling tahu. Itu sudah sering bareng pengajian rutin selapanan tapi kok belum tahu namanya, ya didekati, kenalan siapa gitu.
Mungkin sekali belum hafal, 2 kali belum hafal, tapi sering diulang-ulang nanti kemudian hafal. Apalagi kami itu yang sering tampil di depan itu ya. Saya itu sering ketemu sama teman-teman pemuda kokam, mereka nyapa, saya iki pokoknya Banjar bagian dhuwur ning sapa jenenge karo cabang ngendi selali. Karena setiap bulan saya berganti cabang gitu loh. Madu Karam lah baru sekali ini, jadi ya asing semua ini. Asing semua. Nah, ini baru ta'aruf, ini betul-betul baru ta'aruf itu. Wong yang sudah setahun setengah berjalan saja masih ta'aruf terus gitu ya, apalagi yang baru sekali gitu kan. Ini betul-betul ta'aruf tahap awal itu ya. Nah, ta'aruf ini adalah upaya kita untuk mengenal saudara kita, saling mengenal. Mengenal namanya, mengenal latar belakangnya, mengenal asal usulnya. Kalau kita ingin bersaudara sama orang, kita harus tahu orang itu namanya siapa, asalnya dari mana, latar belakangnya bagaimana, itu kan? Dia dari keluarganya siapa, bahkan mungkin lulusan mana, kemudian hobinya apa, sampai kepada mungkin dia suka apa atau tidak suka apa, makan apa, tidak makan apa, pantangannya apa. Sebisa mungkin ya tahu, semakin banyak kita tahu tentang saudara kita, maka semakin bisa kita bersaudara dengan kita. Ya, dengan dia. Semakin kita bisa rekat dan erat dengan dia. Karena ini menjadi landasan pertama untuk membangun ukhuwah itu. Ta'aruf ini. Maka biasanya kalau kita itu saling di forum-forum itu kalau diperkenalkan itu ada mengisi biodata, gitu kan? Nama, tempat tanggal lahir, alamat, sekolahnya, pernah di mana saja, lulusan apa, kemudian pengalaman organisasi, ya, makanan favorit, minuman favorit, itu kan hobi, kemudian apalagi dan seterusnya, itu cita-cita, nah gitu. Itu biasanya ditulis atau disampaikan supaya kita saling tahu, dia itu orangnya seperti ini. Nah gitu. Ada pantangannya misalkan tidak makan minum yang manis-manis karena dia punya diabetes gitu misalkan. Atau dia punya kolesterol darah tinggi sehingga tidak makan daging merah gitu ya. Sapi tidak, kambing tidak. Nah, dengan kita saling mengetahui itu, maka kita bisa mewujudkan tahapan yang kedua. Perkara kedua, prinsip kedua yang disampaikan oleh Ustaz Yunahan. Kalau kita sudah ada ta'aruf, maka akan ada yang namanya tafahum. Apa? Tafahum. Tafahum dari kata fahima yafhamu. Tafahama yatafahamu. Saling memahami. Tidak mungkin kita itu saling memahami, saling memaklumi, saling mengerti kalau kita tidak saling mengenal. Saling mengenal dulu, saling tahu dulu. Kalau kita sudah saling tahu, nanti akan saling memaklumi, saling memahami. Misalkan sudah tahu, Heri Sunaryo itu tidak minum teh manis, tidak minum kopi manis. Kalau bikin kopi nggak pakai gula, kalau bikin teh nggak pakai gula. Ini saya yakin manis. Gitu. Karena bentuk penghormatan kepada tamu itu dibikin manis. Masa nyogo teh pahit gitu kan? Nah, manis. Itu penghormatan. Tetapi karena saya tidak minum manis, kalau yang sudah paham, itu kalau nyogo pasti tidak dikasih gula. Tapi ada juga yang sudah berkali-kali, saya itu di pengajian sering ngomong, menyampaikan saya tidak minum manis tadi. Tapi ya kalau ke rumah nanti disuguhnya manis gitu loh. Nah ini berarti nggak pengertian ini. Nah, jadi saling memahami itu akan bisa terwujud ketika kita saling mengenal. Saling mengenal itu ketika kita ya mencari tahu tentang informasi orang yang pengen kita kenal itu. Dia dari mana, namanya, asal usulnya, latar belakangnya, kemudian istrinya berapa, istrinya berapa lagi, sudah menikah atau belum gitu. Saya pernah ketemu teman, ngobrol, kemudian saya tanya kabar bapaknya. Ternyata bapaknya sudah meninggal, yang saya tidak tahu. Waduh, begitu sudah pisah, kemudian saya baru dikasih tahu, takon bapaknya ngopo. Lah ngopo? Bapaknya wis seda. Waduh. Enggak tahu saya. Akhirnya saya membuat suasana itu kikuk gitu kan. Menanyakan sesuatu yang
tidak tepat. Nah, kalau kita saling mengetahui kan kita bisa menghindari sesuatu yang tidak selayaknya, gitu kan? Menyampaikan sesuatu yang selayaknya untuk disampaikan. Seperti nyuguh, gitu kan? Kalau kita tahu misalkan kita ngundang tamu, kita sudah tahu nih beliau itu punya riwayat kolesterol, darah tinggi, hipertensi gitu. Maka nanti ketika mampir ya kita berikan suguhan-suguhan yang aman untuk orang yang darah tinggi. Ya bukan disuguh malah sate tongseng, gulai tengkleng gitu kan. Nasi padang. Nah, ya maka nanti suguhnya ya ubi rebus, jagung rebus ya gitu kan. Pokoknya pala-pala ya itu kan. Polo pendem. Nah, gitu nggih. Istilahnya polo pendem gitu ya. Polo-polo yang pendem-pendeman itu ya. Ya karena kalau kita mengetahui, kita akan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Saya aslinya Magelang. 12 tahun hidup di Magelang, kemudian 10 tahun hidup di Jogja, kemudian 3 tahun di Kalimantan, kemudian 6 tahun di Banjarnegara. Pripun, Pak? Dulu cita-citanya begitu tapi nggak terwujud itu ya. Seleksi kuliah nggak pernah lulus saya. Nah, di semua kultur ketika di Kalimantan masyarakatnya rata-rata Bugis, karakternya berbeda. Ketika di Jogja, di Mualimin dari Sabang sampai Merauke, Aceh ada, Palembang, Sumatera Utara, Batak, Padang ada, sampai ke Papua ada. Karakternya bermacam-macam. Dengan kita mengetahui latar belakang asal-usul teman kita bisa memaklumi dan menyesuaikan diri. Misalnya orang Jawa Timur, galek apa wong Blitar apa bukan Blitar sini ya, tapi Blitar Jawa Timur, yang ngomongnya apa kon? Ada apa kon? Gak iso kon. Orang Jawa Timur kan ngomongnya kesannya kasar bagi kita. Nah, dia ngomong seperti itu bukan karena marah-marah sama kita. Memang logatnya, dialeknya seperti itu. Memang ngomongnya apa adanya, langsung ya tanpa tedeng aling-aling gitu ya. Adapun orang Jogja, orang Solo, Magelang itu kan biasanya ngomongnya halus gitu ya. Kalau sama orang yang belum kenal itu minimalnya ya mesti ngomongnya sampeyan. Gitu kan? Sampeyan. Kalau orang Jawa Timur ya apa kon gitu kan. Kalau sini kowe gitu ya. Kowe. Nah, kowe itu kalau di Jogja kasar kowe. Di sini kasar nggih? Oh, sini halus. Ngoko tapi halus gitu nggih. Ngoko halus. Kalau ngoko yang kasar napa? Kok. Oh ya. Nah, itu kan kalau sudah mengetahui latar belakang kita jadi bisa menyesuaikan diri dan memaklumi. Dia pendidikannya apa? Oh, pendidikannya dia doktor. Oh, berarti dijak ngomong sing bahasa-bahasa kampus, oke nyambung gitu kan. Tapi kalau dia pendidikannya SR gitu kan, sekolah rakyat, zaman dulu kan sekolah rakyat nih, nggak sampai kuliah atau mungkin bahkan tidak sekolah, ya maka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bahasa ilmiah gitu ya, bisa bukan bahasa kampus, tapi bahasa-bahasa yang awam, yang masyarakat. Jangan menggunakan adaptasi. Wah, itu anak kampung ya adaptasi ki apa to? Adaptif ki apa? Ya pokoknya pinter menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri kan wis diterjemahkan gitu kan. Jadi menyesuaikan diri. Oh iya gitu kan. Maka bahasa-bahasa yang serapan-serapan seperti itu dihindari ketika bertemu dengan yang bukan kalangan akademis gitu ya. Nah, itu namanya ta'aruf, kemudian bisa terwujud yang namanya tafahum. Nah, kalau orang sudah saling memahami karena saling mengenal, maka akan terwujud prinsip yang ketiga atau tahapan yang ketiga. Yang disampaikan oleh Ustaz Yunahar itu adalah ta'awun. Kalau orang motivasinya itu memang ingin membangun ukhuwah Islamiyah, maka
Ketika sudah saling mengenal, saling mengerti atau memahami, maka akan muncul yang namanya empati, simpati, dan empati. Sehingga ada aksi berupa ta'awun. Ta'awunnya apa? Saling menolong. Saling menolong. Kalau sudah terwujud masyarakat yang saling menolong, maka ukhuwah itu akan terjaga. Tapi kalau belum ada ta'awun, maka nggak akan terwujud namanya ukhuwah Islamnya itu. Kalau sudah saling ta'awun, misalkan kenal, oh itu Mas Barkah ini misalkan, atau siapa itu tetangga kita yang dia baru lulus dari Jogja tuh kuliah S1 pendidikan. Oh berarti sudah kerja belum? Belum, baru cari pekerjaan. Oh sekolahnya anakku itu butuh guru. Lulusan apa? Lulusan pendidikan IPA. Oh cocok butuh guru jurusan IPA. Hanya dikasih tahu informasi itu saja, kabar tentang adanya lowongan itu saja, itu sudah menolong karena dia sedang cari pekerjaan. Ta'awun. Ada yang sakit, kita bantu, mungkin biayanya, mungkin diantar ke rumah sakitnya, mungkin dicari obatnya, atau mungkin sekedar saran. Oh saya juga dulu begitu sakit itu, kemudian saya minum ini cocok, gitu kan? Seringkali kan kita seperti itu, gitu kan? Tapi biasanya cocok buat kita, nggak cocok buat orang lain, gitu ya. Nah kemudian kalau sudah ada ta'awun, kita saling tolong menolong, karena kita melihat kebutuhan saudara kita menolong. Kita punya kebutuhan, kita ditolong sama orang lain. Nah kalau terwujud saling tolong menolong itu, maka nanti akan mencapai puncak daripada ukhuwah Islamiyah yang disampaikan oleh Ustaz Yunarilas itu adalah takaful, saling memberikan jaminan. Jadi adanya kita dan adanya saudara kita itu saling menjamin tentang kecukupan, menjamin tentang keselamatan, menjamin tentang kesejahteraan. Sampai-sampai kita itu punya pikiran begini, saya tidak perlu khawatir kelaparan. Kenapa? Karena ada saudara saya. Saya tidak perlu khawatir tentang biaya. Kenapa? Karena ada saudara. Karena ada saudara saya. Tapi kalau belum ada pikiran seperti itu, berarti belum ada namanya ta'awun. Apalagi kok ta'awun ya, tafahum saja kadang kita itu masih sulit gitu loh. Ngerti tok tapi orang gelem ngerteni. Nah gitu loh. Jadi cuma tahu saja tapi belum mau memahami. Kan kita kadang-kadang tahu tentang keadaan saudara kita, tapi tidak pengertian dengan keadaannya. Malah kekurangan atau kesulitan saudara kita itu bukannya kita tutup atau kita bantu, malah kadang-kadang kita tambahi kesulitannya. Nah, kita wis ngerti wong sengsara gitu ya, wong prihatin malah ditambahi, dibully gitu ya, diejek, direndahkan, dihina, dicaci maki gitu kan. Ada teman saya itu dulu ngedar proposal ya. Kami dulu kan biasa ngedar proposal ketika di cabang waktu masih di Magelang. Satu ketika teman saya itu dapat bagian ke salah seorang saudagar lah, juragan. Itu orang yang mungkin di kecamatan kami di cabang itu dianggap paling sukses. Punya kendaraan banyak gitu ya. Punya usaha banyak dan punya istri banyak. Nah itu kan ciri-ciri orang sukses kan istrinya banyak ya. Beliau itu istrinya ada 3, kemudian mobilnya ya mungkin kalau di total dengan truk-truknya, pick-upnya dan minibusnya itu mungkin ada 20 lebih. Uang truknya saja itu ada 7 atau 8. Mobilnya itu wong desa tapi mobilnya Lexus ya.
Itu harganya 2 miliar Pak, mobil itu. Mobil yang kalau dibuang ke laut itu tidak akan tenggelam itu. Bisa segala medan, ya, bisa medan apapun itu. Suspensinya luar biasa. Wah, kalau mobilnya Mas Wawan itu ada, itu stikernya nggak ada yang nyamai itu. Orang sing tidak ada duanya itu pokoknya itu. Iya, tidak ada duanya. Nggak akan ketemu mobil yang emas, gitu ya. Ada stikernya MTS. Yang sering dipakai jenengan itu nggak ada duanya itu. Ayo emas itu, Mas Wawan. Mobilnya Mas Wawan itu. Kembali ya, jadi teman saya itu datang bawa proposal untuk minta bantuan waktu itu untuk pembangunan panti asuhan. Nah, ketika sampai di rumahnya, ya kita kan kalau mau minta sumbangan biasanya ya datang baik-baik lah. Sudah pakainya rapi, pakai peci, baju, kemeja, kemudian bawa proposal gitu ya, bawa satu bendel kayak gitu. Ya sepisan menika niat kula kalian rencang silaturahim. Kalian kaping kalihipun menika pikantuk amanah saking pimpinan cabang Muhammadiyah menika wonten kegiatan pembangunan panti asuhan. Menika bilih Bapak ana berkenan dados donatur pinten mawon saikhlasipun. Itu ternyata bukannya kemudian menyumbang atau mendoakan kebaikan, tapi malah wong ini iki sing marake Islam ki ora berkembang, ora maju-maju ki. Mentale mental ngemis. Ah gitu. Ya biar maju kok ngene iki, jalukan. Ora mandiri. Wah gitu. Mentale ngemis gitu. Minta sumbangan. Dan betul nggak nyumbang beliau itu? Oh, beliau, dia, wong kui. Nah, sekarang sih sudah meninggal itu, sudah meninggal. Jadi suge-suge koyo ngopo jebul ya pungkas-pungkasnya mati, ya gitu ya. Jadi orang ini sudah meninggal dunia. Istrinya walaupun 3 ya ditinggal mati, ya tinggal mati juga. Jadi akhirnya pulang, ya. Kemudian besoknya ketika rapat evaluasi cerita, wah. Obat aku kon nggon Pak kae. Lah kenapa? Ora nyumbang, ora ndongake malah ngece gitu kan. Iki wong Islam ra maju-maju ki makane mental golek sumbangan. Nah, seperti itu. Nah, dia kemudian dititeni sama teman-teman panitia yang lainnya, delokan sesuk rasa njaluk sumbangan nang Bapak itu gitu. Ya betul, kita tidak minta sumbangan ke beliau lagi. Padahal kaya raya luar biasa. Cuma setelah mati baru kita tahu ternyata ya walaupun kaya raya jebul utangnya 75 miliar. Utangnya 75 miliar. Jadi semua asetnya diambil sama bank. 75 miliar. Kuwi hisabe koyo ngopo ya. Saya duwe utang 3 juta dong lunas-lunas wis semlang mati ya. Cuma dhisik lho. Utangnya lunas gitu. Itu karena masih punya utang 3 juta ke teman gitu. Nah itu 75 miliar hisapnya kepiye gitu ya. 75 miliar. Maka ya kita lihat ada orang kaya ketika hidupnya, rumahnya bertingkat, istrinya banyak, mobilnya banyak, kebunnya luas itu nggak usah terlalu cemburu. Kita nggak tahu jebul setiap bulan dia pusing mikir angsuran ya gitu kan. Siapa tahu. Tapi juga jangan suudzon. Allah tuku mobil paling-paling kredit itu ya jangan suudzon gitu ya. Nah maka ta'awun itu nggak akan terwujud kalau nggak ada tafahum. Tafahum nggak akan terwujud kalau nggak ada ta'aruf. Nah tadi puncaknya adalah apa? Takaful, saling memberikan penjaminan. Maka kalau ukhuwah itu betul-betul terwujud, kehidupan kita itu kehidupan yang damai. Yang miskin tidak akan khawatir dengan kemiskinannya. Kenapa? Karena dia tahu betul dan yakin bahwa si kaya itu akan menolong kepada yang miskin. Bisa dipahami ya? Maka orang miskin nggak akan mencuri. Orang miskin nggak akan susah. Orang miskin nggak akan mengeluh. Apalagi sampai bunuh diri. Itu tidak akan terjadi. Ada orang miskin sampai bunuh diri, bahkan ada yang bukan cuma bunuh diri, tapi
bunuh diri berjamaah. Bojone pateni, anake pateni, terus awake dhewe ngombe racun. Ada kemarin beritanya seperti itu. Istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, kemudian dirinya juga bunuh diri. Itu karena dia nggak mau istrinya sengsara, nggak mau anaknya sengsara, dibunuh. Karena dia juga sudah nggak tahan sengsara hidup, akhirnya bunuh diri. Ini kan, nek saya melihat ini tetap lingkungannya bertanggung jawab loh itu. Lingkungannya bertanggung jawab. Kami dulu di panti asuhan, saya 9 tahun jadi pengasuh di panti asuhan. Panti asuhan kan yang masuk ya anak yatim, anak miskin, ya, panti asuhan yatim dan duafa, Ustadz Afin lah gitu ya. Ekonomi menengah ke bawah rata-rata. Dan itu 70%, ya enggak semua, 70% anaknya buandele pol, dablek ya apa bahasa di sini? Bler, nah pokoknya bler. Angel dikandani itu. Ono sing nyolongan, ono sing ngomong mesti ngapusi. Kemudian wes pokoknya wangel lah gitu. Ekonomi menengah ke bawah tuh rata-rata seperti itu. Nah, yang kami hadapi di panti asuhan. Nah, setelah kita lakukan home visit ya, kunjungan ke rumah, kemudian mendata keadaan lingkungannya dari mulai ekonomi, pendidikan, geografi, kemudian paham keagamaan. Oh, ternyata memang anak ini dibentuk oleh lingkungan. Ada yang anak kecil itu saya udah berapa kali itu nangani sama swalayan, sama toko, bahkan dengan polsek itu anak ketangkep ngutil. Ngutilnya juga sanjanya orang ngutil untuk kekayaan tuh bukan, dia paling ngutil es krim, ngutil lollipop, permen sunduk. Jadi dia ngutil itu karena hanya pengen tapi nggak punya duit gitu loh. Nah maka kenapa dia punya kebiasaan ngutil? Karena keinginannya tidak terpenuhi gitu loh. Kenapa kok dia sampai begitu apa ya? Itu kan berarti gampangannya tersiksa jiwa ya batin karena seandainya lingkungannya itu punya simpati dan empati, punya kepedulian, ya, pengertian, yang kemudian ya iki wong bocah miskin, gitu kan, orang tuanya memang betul-betul miskin karena saya sudah kunjung langsung ke rumahnya itu jadi satu dengan kandang kambing yang dia pelihara itu pun gadoh ya, dia pelihara punya tetangganya, dia bukan miliknya sendiri. Ya kondisinya betul-betul miskin, itu di tebing, rumahnya di tebing, di lereng, rawan longsor, kemudian daerahnya memang daerah yang gersang, yang tegalan gitu. Nah lingkungannya memang membentuk anak ini menjadi anak yang serba berkekurangan. Nah kurangnya perhatian, kepedulian itu hanya memaksa anak ini ya mencari cara sendiri bagaimana mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya dengan cara itu, ngotel itu. Maka tidak bisa sembuh sekali dua kali. Sehingga kemudian kami di panti berupaya nek pengen matur. Kalau memang bisa kita belikan, nanti pengurus akan membelikan. Kalau tidak bisa dibelikan, ya nanti kita upayakan. Mudah-mudahan bisa terwujud. Maka kebutuhan di panti itu nggak hanya makan, nggak hanya sekolah, tapi juga jajan, juga pakaian baru. Kan anak kecil lihat temannya lebaran baju baru kan pengen gitu kan. Maka di panti nanti kalau tempat saya itu nggak ada kita belikan baju seragam, baju baru ketika lebaran itu supaya seragam semuanya, nggak ada begitu. Kita kasih uang 200.000, kita antar ke pasar, tumbas klambi sak senenge, yang penting duitnya cukup, ya gitu. Hanya ada yang bisa beli 5 baju, ada yang bisa beli 3 baju, ada yang cuma beli 1 baju. Karena baju itu harganya 170.000. Wah itu begitu pulang udah mantep banget tuh, bawa klambi. Wah itu pengurus geleng-geleng. Lah kowe iki kok ya tuku klambi kok ya larang banget, mbok ya tuku 4 apa 3 lho.
Kula seneng ngene iki kok. Wis ora apa-apa. Enggak apa-apa. Uang itu memang sudah hak dia, 200.000 kita berikan untuk beli baju baru yang dia inginkan untuk lebaran. Kalau yang lain ada yang berpikir, oh, daripada cuma beli satu ya iso beli baju yang harga 40.000, 50.000, celana harga 50.000, nah, celana dalam beli, gitu kan, singlet beli, sarung beli, nah, 200.000 bisa pepak. Ini satu anak cuma beli baju, kemudian peci, sudah itu. Katoke ratuku, tesih gadah kok. Nah, itu. Dia pokoknya sukanya baju yang itu. Nah, enggak apa-apa. Hanya terpenuhi hasratnya sehingga kita akan secara bertahap menyembuhkan penyakit tadi itu. Klepto ya, apa? Kebiasaan ngambil itu. Itu kan enggak instan bisa sembuh. Nah, maka lingkungan ini kalau tidak membentuk, mengedukasi dengan benar, ya nanti akan terbentuk anak-anak yang seperti itu. Anak-anak yang nakal itu enggak terbentuk secara spontan. Itu kan lingkungan juga yang menjadikan anak itu menjadi nakal. Mungkin bukannya menasihati malah menghardik. Menghardik itu apa? Misalkan kayak ada orang nggak pernah jamaah gitu ya. Kemudian sekali waktu berangkat jamaah. Kemudian dengarin sholat. Wow, sudah benar dia itu mau benar gitu ya, mau ke masjid, mau jamaah, begitu sampai di masjid malah dengarin sholat jamaah, biasanya orang kan. Atau ngaji biasanya nggak kelihatan, begitu datang ngaji, ngaji, boleh snack apa? Nah gitu. Karena saya dulu pernah itu bertetangga dengan mantan preman, sudah nggak preman lagi sebenarnya. Sekali waktu Maulid Nabi, tak ajak datang ke masjid untuk pengajian Maulid, mau dia. Sampai di masjid digunjingi sama ibu-ibu. Nah, ngopo sih Tony melu ngaji, paling golek snack. Wah, dia dengar. Habis itu dia nggak mau ngaji lagi. Karena digunjingi, datang pengajian hanya cari snack. Nah, itu. Lingkungan yang menghalangi kita akhirnya, menghalangi orang itu untuk baik gitu ya. Nah, maka ukhuwah Islamiyah ini kalau kita ngikuti apa yang disampaikan oleh Ustaz Yunari itu, kalau kita saling mengenal, kemudian kita saling memahami itu tujuannya untuk ta'awun ya. Bukan hanya sekedar ngerti kayak wong miskin, ngerti kayak wong fakir, ngerti kayak rondon duwe anak 5. Wah, itu bukan cuma ngerti tok, tapi tujuannya untuk ta'awun. Jadi kekurangan dia kita berusaha untuk penuhi. Nah, kalau sudah ada ta'awun maka ada takaful. Kalau kita menolong saudara kita akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil 'abdi, maka al 'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya, hamba yang lainnya. Maka jaminan dari Allah itu diberikan bagi orang yang menjamin saudaranya. Maka di Muhammadiyah itu sering kita itu saya sih itu ya. Kalau saya tuh begini. Pernah saya istirahat dari kegiatan organisasi, istirahat. Saya mikir-mikir begini sama istri itu. Ini kan aktif nang pemuda, kayaknya nih entek-entek duit gitu, boros ya. Jadi bensin, kemudian iuran, kemudian kok kumpul-kumpul, kemudian tongkrong-tongkrong, kemudian kegiatan sosial, baksos. Wah, ini kalau misalkan kita nggak ada pengeluaran untuk itu, kan harusnya kita itu sudah bisa beli kulkas, ya, motor baru kayak gitu kan. Artinya kita bisa penghematan nih kalau nggak aktif gitu kan. Hanya betul. Saya pernah vakum itu, istirahat nggak aktif. Tapi yang nggak bisa beli motor, nggak bisa beli kulkas baru loh. Tetap duitnya ya habis juga gitu loh. Akhirnya ternyata aktif ya nggak bisa beli barang baru, nggak aktif juga nggak bisa beli barang baru. Artinya keadaannya sama saja seperti ini. Hanya ya sudahlah aktif terus saja. Dan keadaannya seperti ini saja gitu loh. Kalaupun punya utang ya utangnya begitu-begitu saja. Atau kalau punya tabungan ya tabungannya segitu-segitu saja. Aktif maupun nggak aktif, iuran maupun nggak iuran, sedekah maupun nggak sedekah. Maka kemudian saya nyimpulkan, sakjane rezekine dhewe iki ya wis takarane semono kuwi. Arep nyelengi kaya ngopo ya nek wis rezekine semono ya klumbuke semono kuwi. Maka kita itu sudah ada wadahnya gitu ya. Sudah ada takarannya. Mau diupayakan
dibesarkan kayak apa, uang wadahnya segitu ya, yang tertampung ya segitu gitu. Wadah kita 5 liter, diisi air 10 liter, yang tersimpan berapa? 5 liter. Yang 5 liter ya luber gitu ya. Hanya berarti ya, maka kita itu tetap akan menampung hanya sesuai dengan wadah rezeki kita. Maka nggak usah khawatir untuk iuran, ada sedekah, ada infak, ada pembangunan, ada wakaf, itu udahlah keluar-keluar saja. Dan rezeki kita itu tidak akan berkurang dengan itu. Itu berarti kalau kita keluarkan, misalkan kita sedekah ke orang miskin, yatim atau tetangga kita yang membutuhkan, berarti itu rezekinya dia, nggak mengurangi rezeki kita. Rezeki kita tetap akan datang kepada kita, akan kita makan. Uang rezeki kita itu kan hanya 3, Pak. Ma min abdin min malihi illa salas. Harta yang betul-betul miliknya hamba itu hanya 3 macam. Di luar 3 macam ini bukan harta kita, bukan rezeki kita. 1, apa yang dimakan kemudian dihabiskan. Apa yang dimakan kemudian dihabiskan. Maka itu betul-betul sudah menjadi rezeki kita, karena sudah kita nikmati. Yang kita makan, mbuh obat, mbuh makanan, mbuh minuman, itu ya. Yang kedua kata Rasulullah, kasauta fa'ablaita. Apa yang kamu pakai kemudian kamu usangkan. Baju, kendaraan, rumah, itu ya. Ini kan kita pakai, kemudian usang. Kadang-kadang kita untuk yang kedua ini pinginnya sing awet gitu. Mobil sing apik, motor sing apik, pakaian sing apik, omah sing apik, sing awet gitu. Saking awetnya kadang-kadang omahe awet, sing duwe malah ora awet. Awetan wae. Banyak itu terjadi. Orang bangun rumah, dibikin yang pondasinya kokoh, cakarannya kokoh, kolom-kolomnya kokoh, bagus. Begitu jadi, yang punya malah meninggal dunia, malah pindah alam. Sing ngenggoni ora awet. Nah, jadi rumahnya luwih awet daripada yang bikin gitu kan. Maka dulu ada seorang raja, seorang penguasa, itu ngundang arsitek terbaik di negerinya. Kemudian bangunkan untukku istana yang paling sempurna dari sisi keamanan, kemewahan, kekuatan, fasilitasnya, pokoknya akhirnya dibuat dengan biaya yang luar biasa sangat tinggi. Setelah selesai istana itu dibuat, lalu untuk memamerkan kemewahan dan kebagusan daripada istana itu, si penguasa ini mengundang tokoh-tokoh yang ada di negerinya, termasuk para ulama ya, ahli hikmah. Akhirnya banyak tokoh-tokoh, saudagar-saudagar ya, para pejabat-pejabat itu memuji, luar biasa istana Anda ini bagus sekali, kokoh, kuat, indah, fasilitasnya lengkap, luas, melihat pemandangan ada, mau kolam renang ada, pokoknya semuanya memuji. Tapi ada ahli ilmu yang kemudian ketika ditanya, bagaimana menurut Anda? Istana ini bagus, tapi kekurangannya cuma 2. Apa kekurangannya? 1, kekurangannya yang punya, ya, penghuninya itu nanti akan tua. Penghuninya nanti akan tua. Ya, jenengan sekarang masih muda, mau berkuda, iya masih muda, senang berkuda. Mau memanah, iya masih muda, senang memanah. Mau renang, iya masih muda, renang. Mau apa lagi? Mau dengan permaisuri, selir-selir dan istri-istri yang banyak, ya masih muda, mau sehari berapa kali sebenarnya gitu ya, masih muda. Tapi nanti tua gitu. Sekarang makan tengkleng, sate, tongseng, iya masih muda. Besok kalau giginya sudah bolong-bolong, apalagi sudah ompong, dikasih sate, kira-kira nikmat apa sengsara? Wong saya itu giginya sudah bolong, itu kalau lihat sate itu susah. Enak tapi orang iso menikmati gitu. Itu kan susah sekali.
Sate itu enak, tapi kita nggak bisa menikmati. Mbah saya itu kalau lebaran itu minta sate. Hanya bapak saya, lah pripun dahar, aku ki bikin sate banget. Hari ya di sate ki hati sapi. Kalau hati kan masih empuk gitu ya bisa aja. Kalau daging yang di dalam cuma bal-balan itu gusi tengen karo gusi kiwa. Ganyul, 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 ganyul. Karena giginya nggak ada yang tersisa, Pak tua saya. Nah, jadi nikmat tapi nggak bisa menikmati itu sengsara. Sengsara itu. Nah, maka ini penghuninya akan tua. Yang kedua, kata ulama itu, kekurangan yang kedua, istana ini bagus sekali, kuat, kokoh, tahan lama, tetapi sayangnya pemiliknya akan mati. Kalau mati ya sudah, nggak bisa menikmati lagi. Nah terus ngopo gawe hebat-hebat kaya ngono. Nabi Musa kan juga begitu, datengin sama malaikat mautnya ditolak, nggak mau dicabut. Ini kan Nabi ya. Kalau Nabi itu kan malaikat mau nyabut nyawa kan minta izin dulu. Kalau jenengan kan enggak, cabut ya cabut wae. Ora pandang rambutnya putih apa ireng, pokoknya mangsane mati. Kalau Nabi Rasul kan minta izin dulu, dikasih kabar dulu sama Allah. Ya. Ini kayaknya kalau ini dilihat dari wajah-wajahnya dan rambutnya sih kayaknya udah nggak lama-lama lagi. Sudah dapat pesan dari malaikat maut ini dah. Itu yang udah putih-putih itu. Nah Nabi Musa itu ketika mau dicabut nyawanya ditolak malaikat itu, nggak mau. Oh dadakan begini, udah dikasih tanda-tanda sama Allah. Apa tanda-tandanya itu? Uban. Oh nggak mau saya, nggak mau sekarang. Nah, terus bagaimana? Ya nggak mau sekarang gitu. Malaikat maut pulang kepada Gusti Allah kemudian lapor. Nabi Musa nggak mau dicabut nyawanya. Nah, terus maunya apa? Ya belum mau dicabut. Ya sudah. Kamu datang lagi ke Musa, kemudian karena Musa ini kan punya kuda ya, peliharaan itu. Kemudian datangi pada Nabi Musa, lalu Nabi Musa itu ditawari. Kalau panjenengan belum mau dicabut nyawanya sekarang, Allah menawarkan perpanjangan umur. Perpanjangannya apa? Panjenengan tutup saja itu kulit kuda itu. Musa itu kan gagah, tangannya besar. Nah, nutup kuda kan rambut yang tertutup banyak itu, Pak. Mungkin ribuan rambut yang tertutup. Tutup dengan tangan panjenengan, sejumlah rambut yang tertutup itu Allah tambahkan usia. Maka setiap satu helai rambut kuda yang tertutupi itu 1 tahun. Nah kalau 1000 rambut berarti tambah 1000 tahun. Maka kemudian Nabi Musa nutupi. Nah terus kalau setelah tak tutupi, umurku ditambah sesuai dengan jumlah rambut ini. Nanti berikutnya apa? Ya berikutnya tetap mati. Wah, padha wae tambah 1000 karo ora tambah ujung-ujungnya mati, ya mending mati saiki wae. Artinya mau ditambah kayak apapun kan ujungnya tetap mati kita itu, Pak. Maka nek saya tidak akan minta berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur saya. Aduh. Jenengan itu urip nang donya iki luwih akeh senenge apa luwih akeh susahe? Lah ngono kaya pengen umure dawa. Si mbah saya umurnya sudah hampir 100 tahun sekarang. Sudah hampir 100 tahun. Itu kalau saya jenguk ke Kulon Progo, itu Pak Demu wis mati, Pak Lekmu wis mati. Aku malah isih urip. Wis ora duwe kanca. Umur 70 kancane wis arang-arang, 80 kancane wis entek. Itu teman yang seusia sudah tidak ada, sudah meninggal semua. Kalaupun ada yang hidup seperti mbah saya, wis podo-podo le lumpuh, podo-podo le pikun, podo-podo le wuto. Karena sudah enggak bisa melihat itu, sudah biaya malah resiko yang lainnya kalau sudah sepuh itu, Pak. Itu udah enggak bisa. Sudah ditawari pengobatan apapun itu udah malah riskan karena sarafnya sudah tua. Maka beliau sudah tinggal menunggu mati. Mau ngobrol sama cucunya enggak nyambung. Cucunya ngomongin apa, dia ngomongin apa gitu. Setiap saya datang ya cuma cerita zaman Belanda, kalau zaman Jepang kok. Cerita niku Pak, biyen ki
Wah, ora iso kuwi duwe kursi kok kayu nongko, kayu jati dirampas kabeh karo londo. Cerita tahun 40 itu pokoknya ya masih menjadi film utama diceritakan terus sampai sekarang. Ya, tapi kalau sholat beliau tetap tidak bolong itu. Sholat, tahajud, dzikir wirid itu selalu. Nah, cuma ceritanya itu terus. Nah, kalau anak saya itu cicit gitu ya, diajak ke sana, itu cicitan itu senang itu. Apa? Mbah Yu itu tuh cerita zaman Belanda, zaman Jepang. Oh iya, bapakmu wis 20 tahun diceritani. Sejak saya kecil dulu, setiap lebaran itu ke sana sampai sekarang saya sudah punya anak itu. Iya, ceritanya masih itu. Nah, jadi zamannya sudah berganti. Nah, kalau tidak ada cucunya ya nggak ada teman bahasanya, karena cuma istrinya saja. Istrinya ya kalau siang ngarit, teladang, nanti pulang sholat, nah, nyiapkan makan. Ya, hidup masa kayak gitu mau umurnya panjang. Makanya mbah saya itu wah, nah entuk njaluk wejane sing mati dhisik aku kok aja pakdemu kok. Wong pakdemu ki wong sing manfaat kanggo umat. Kepala MTS, kemudian takmir masjid, kemudian penyuluh, apa mudin istilahnya ya, atau kaum gitu ya. Nah, kalau yang sudah lumpuh itu kan nggak terlalu berperan di masyarakat. Itu beliau sampai ngomong begitu. Maka saya diajari oleh beliau itu rasa jaluk umur panjang. Nah, gitu. Nah, kembali ke tadi, jadi nikmat kita yang sebenarnya atau rezeki kita yang sebenarnya, harta kita yang sebenarnya itu hanya yang kita makan kemudian kita habiskan, kita pakai kemudian kita rusakkan, usang itu ya. Atau yang ketiga, kita sedekahkan dan itu yang kekal nanti akan kita panen di hari kiamat. Maka yang kita makan selesai, yang kita pakai selesai, tapi yang kita sedekahkan itu abadi. Nah, yang belum kita makan, belum kita pakai, belum kita sedekahkan itu belum menjadi harta kita. Kita punya saldo 2 miliar. Kemudian meninggal dunia. Yang 2 miliar apakah harta kita? Ya wis, jadi warisan loh. Nah, terus ngapain kita itu banting tulang, ya berjuang menumpuk harta, kemudian mati. Lah nek jenengan yuswane pun swidak kok tesih eman-eman ajeng sedekah, eman-eman ajeng nyumbang, eman-eman ajeng wakaf, ki sing digoleki apa, sing dinteni apa gitu lho. Arep dilumpukke ngantek sepiro duwite gitu lho. Itu sudah waktunya untuk wis urip ya kira-kira celengan cukup nggo ya paling uripku seminggu lah. Apa sesasi lah gitu ya. Apa setahun lah gitu. Koyo arep urip 50 tahun meneh walah jan gitu. Kalau umur sudah 60 tahun sudah ancang-ancang. Walaupun kita nggak tahu ajal gitu ya. Tapi sudah bukan masanya untuk menumpuk kekayaan. Maka sebelum terlambat segera sedekah, wakaf, infak. Supaya apa? Kita panen nanti di hari kiamat. Kalau kita simpan, lalu kita meninggal dunia belum kita infakkan, belum kita nikmati, ya sudah hanya jadi warisan. Kita tidak dapat apa-apa. Iya kalau anak kita anak yang soleh kemudian bekti karo wong tuane, iki tak nggo sedekah, tak niati nggo wong tuaku. Nah, iya. Iya kalau anak kita yang berbakti seperti itu. Kalau enggak, nah, maka jangan terlalu ditumpuk harta kita. Maka harta kita hanya 3 itu. Maka jangan eman kalau mau ta'awun sama tetangganya. Ada tetangga yang kesulitan, tolong dia. Karena kita sedekahkan, jadi harta kita nanti panen di akhirat. Dan itu enggak mengurangi rezeki kita sama sekali. Kalau memang jatah jenengan itu adalah 1 triliun, dan ternyata jenengan itu nabung 2 triliun, maka yang 1 triliun tidak akan bisa jenengan nikmati. Jenengan hanya akan bisa menikmati yang 1 triliun yang jatahnya dengan. Yang 1 triliun ya nanti mungkin jadi warisan atau jadi milik orang lain. Nah kalau nanti keluar dari musola ini atau masjid ini, kemudian kok sendali hilang, dicari-cari nggak ketemu, oh berarti itu rezekinya orang lain, udah saja. Yang memang bukan rezeki kita kan nggak akan kita nikmati, itu kan. Oh berarti bukan rezeki saya gitu. Sendali anyar lah gitu, seminggu tapi hilang gitu. Urung dijenengi meneh swalone. Gitu. Ya berarti rezekinya orang lain karena dipakai orang lain. Ya.
Saya kira itu yang saya sampaikan nggih, Bapak Ibu dan teman-teman. Sudah jam 9 kurang sudah lebih 5 menit. Mudah-mudahan bisa dipahami dan manfaat, menjadi pengingat untuk kita semuanya bagaimana mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama kita ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal tujuannya untuk saling memahami. Saling memahami tujuannya agar kita saling tolong menolong. Saling tolong menolong puncaknya supaya ada saling merasa keterjaminan. Jadi semuanya memiliki rasa aman. Miskin ya aman, kaya ya aman. Ya, yang sakit aman, yang sehat apalagi juga aman. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.